Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah wa inna kulla dalalatin finnar. Ikhwanul kiram, azani Allah wa iyyakum. Adapun tema kita untuk kajian kali ini berbicara sekitar bagaimana posisi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi mereka-mereka yang suka menebarkan syubhat-syubhat dan kebid'ahan-kebid'ahan. Makanya tema kita hari ini adalah Bara' merupakan pedang terhunus dari Ahlus Sunnah wal Jamaah atas Ahlus Syubuhat dan Ahlul Bid'ah. Ikhwan azani Allah wa iyyakum. Banyak di antara kita yang boleh jadi belum memahami bahwasanya di antara salah satu prinsip akidah Islam yang sangat penting, yang sayangnya semakin hari semakin luntur, bahwa fondasi Islam itu bukan cuma dibangun atas dasar cinta karena Allah, tetapi juga di satu sisi bisa dibangun, bahkan bisa menjadi wajib dibangun, benci karena Allah. Al-hubbu lillah wal bughdhu lillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Karena itu dalam hadis riwayat Ahmad nomor hadis 18524 yang dinyatakan oleh Syekh Al-Arnaut rahimahullah dalam takhrij Sunan Abi Dawud juz 7 halaman 9 sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan authaq ural iman, tali iman yang paling kuat, sekuat-kuatnya tali iman itu adalah al-hubbu lillah, cinta karena Allah, wal bughdhu lillah, benci pun karena Allah. Artinya ada satu waktu yang kita memang harus benci. Tidak mesti kita semua serba cinta. Terkadang ada cinta yang salah. Karena itu kaum muslimin wajib memahami masalah ini dengan benar. Kapan meletakkan rasa cinta dan kapan kita meletakkan rasa benci, permusuhan dan kebencian. Kebanyakan orang-orang sekarang yang dakwanya sok hikmah menganggap semuanya harus dengan dasar cinta semua. Dan kalau kita bicara menyampaikan harus kebencian, mereka mengatakan jangan benci ahlul bid'ah, bencilah perbuatannya, tapi jangan benci orangnya. Apakah sama maknanya? Bencilah perampokannya, tapi perampoknya jangan dibenci. Ini yang sok filosofis ini. Ikhwan azani Allah wa iyyakum, begitu pentingnya terkait fokus dalam masalah al-bughdhu lillah, menampakkan rasa permusuhan, kebencian karena Allah semata terhadap kesyirikan, terhadap kebid'ahan, terhadap kemaksiatan. Bahkan itu sesuatu yang mulia. Anda tidak boleh cinta kepada kesyirikan, tidak boleh cinta kepada kebid'ahan, tidak boleh cinta kepada kemaksiatan. Bahkan salah satu yang dipuji dari sifat Nabiullah Al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang sampai dimuat dalam Al-Quran, yang Allah menyebut ini sebagai uswah hasanah bagi kita. Allah ungkapkan dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 4. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4, Allah Azza wa Jalla berfirman, kaitan ayat ini kaitan al-bara', permusuhan terhadap kesyirikan. Dan yang baik bagi kalian
dari Ibrahim alaihi salatu wassalam dan para pengikutnya. Teladan apa? Idz qalu liqaumihim, yang Allah mau angkat teladan yang baik dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan pengikutnya dari ayat ini, yaitu tatkala Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan para pengikutnya berkata kepada kaumnya yang melakukan syirik. Apa perkataannya? Apa kami cintai kalian? Kalian adalah bangsaku, walaupun kalian syirik, kalian adalah saudaraku. Tidak. Yang diungkapkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan Allah memujinya sebagai sikap yang baik yang harus diteladani. Dengarkan. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Inna, sesungguhnya kami Ibrahim alaihi salatu wassalam dan para pengikut kami yang setia menyatakan bura'a'u minkum, bara, berlepas diri, bukan mencintai, bukan bergabung, bukan bermajlis, bukan. Terhadap siapa? Minkum, kalian. Kalian siapa? Orang-orang musyrik berlepas diri. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan juga terhadap apa yang kalian sembah selain Allah. Saya menyatakan, kami menyatakan berlepas diri. Tidak cukup itu, ditambahkan apa? Kafarna bikum, kami ingkari kekufuran kalian. Dinyatakan ingkar, bukan sepakat. Tidak cukup sampai di situ, ditambahkan lagi. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada wa bada, dan telah nampak bainana wa bainakum, antara kami orang-orang beriman ahlu tauhid, wa bainakum, dan kalian ahli syirik. Apa? Nampak apa? Al-adawah, permusuhan, wal baghdha'u abada, dan kebencian, musuh. Bukan cinta, bukan persahabatan, tidak ada ukhuwah. Enggak ada. Abada, selama-lamanya. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai Anda mau kembali beriman kepada Allah yang esa saja. Sampai Anda sama prinsip dasar tauhid, baru Anda saudara kami. Kalau tidak bagaimana? Pertama, berlepas diri. Yang kedua, al-adawah, kami nyatakan permusuhan. Yang ketiga, wal baghdha, kebencian. Yang keempat, apa? Pernyataan bahwa hal itu akan dilakukan seumur hidup, kecuali sampai kapan? Kalau mereka mau kembali ke jalan tauhid. Hari ini kita kebalik, ahlul bid'ah yang ngancem kita, kitanya yang melepas. Galakan kan, mestinya kan kebalik. Yang menampakkan permusuhan, pernyataan itu yang ahlul hak. Hei ahlul batil, saya nyatakan Anda ini musuh ya. Hari ini mah kebalik, boro-boro kita ngomong gitu, dia yang ngegas kita, kitanya takut lagi. Parah kita ini. Baru butuh. Enggak mesti kita sayang semua, enggak mesti. Ada saatnya kita menyatakan baro. Permusuhan, Anda enggak perlu memaksakan diri, ya, bersahabat dengan dukun, tidak perlu. Ngapain? Dengan ahlul bid'ah
dengan orang-orang yang jelas mendukung kesyirikan, kita harus menyatakan permusuhan, kebencian. Jangan cinta walaupun bagaimana dia saudara kita. Syiah mencela para sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Lalu dikatakan walaupun bagaimana Syiah saudara kita. Beli pengen. Saudara-saudara apa? Bukan saudara kita, musuh kita. Membenci sahabat ridwanullah kok saudara? Tidak. Selagi mereka tidak menyatakan kecintaan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, selamanya mereka musuh bagi kita. Kita nggak usah ragu. Sikap tegas dibutuhkan. Hari ini kita sangat lemah sikap ini. Ya. Sangat lemah kita ini. Dibutuhkan kita power, keberanian untuk mulai menyatakan ketegasan kepada mereka yang menyimpang dari jalan yang hak. Dibutuhkan. Ini ikhwan azanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Selanjutnya Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahkan semenjak beliau diutus sudah sering memperingatkan betapa kebencian beliau kepada bid'ah dan ahlul bid'ah. Berkali-kali beliau mengecam, mengancam berkali-kali, dan tidak pernah satu huruf pun beliau sallallahu alaihi wasallam memberi toleransi kepada ahlul bid'ah dan kebid'ahan. Tidak pernah. Setiap beliau bicara bid'ah selalu isinya kecaman, permusuhan, dan tahdzir. Belum pernah ada satu ahlul bid'ah itu walaupun bagaimana saudaramu. Tidak ada. Setiap Nabi kita SAW bicara ahlul bid'ah pasti konotasinya negatif, peringatan, tahdzir, ancaman. Betul? Satu saja siapa yang mampu mendatangkan hadis yang sahih, jangan yang sahih, yang doif sekalipun. Jangankan satu hadis, setengah saja. Nggak ada setengah sih gimana. Bahwa Nabi kita SAW pernah memberikan semacam dispensasi kepada ahlul bid'ah. Memuji, memotivasi, atau menyerukan perdamaian. Walaupun bagaimana mereka saudaramu. Tidak ada. Setiap beliau bicara bid'ah, ahlul bid'ah, ancaman, tahdzir, peringatan. Betul? Antum mungkin sudah banyak membaca hadis-hadis yang berkaitan ini. Salah satunya, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam Sahih Bukhari 1870, Muslim 1370, man ahdatsa hadasan au awa muhdisan, barang siapa yang berbuat bid'ah atau melindungi, membantu pelaku bid'ah, maka fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajmain. Laknat Allah baginya, laknat malaikat dan laknat manusia seluruhnya. Tidak ada kecuali ahlul bid'ah hasanah. Enggak ada. Enggak ada. Kalau bicara ahlul bid'ah, Nabi mengecam. Fa alaihi la'natullah, laknat Allah. Wa la'nal malaikah, laknat malaikat, wa la'nan nas ajma'in. Mana di sini hadis ini yang berisi semacam ada toleransi kepada ahlul bid'ah? Tidak. Bahkan itu yang melindungi. Bagaimana kalau terhadap pelakunya? Jangan tanya pembuatnya. Ikhwan, azanillah wa iyyakum. Saat Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam membacakan Quran surah Ali Imran ayat 7 tentang ahlu syubuhat yang paling senang mencari takwil terhadap ayat-ayat yang mutasyabihat, yang di dalamnya dimungkinkan untuk banyak multi tafsir, sehingga ahlul bid'ah punya kesempatan untuk memutar-mutar sesuai dengan hawa nafsunya. Apa yang dikatakan Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Beliau menegaskan dalam Sahih Bukhari 4547, fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu, jika kamu melihat orang-orang yang suka
menggunakan ayat-ayat yang masih mutasyabih, dalil-dalil yang samar, dia tinggalkan yang muhkamat, yang terang dia tinggalkan. Senangnya yang remeng-remeng. Maka kata Nabi SAW apa? Faulaikal ladzina sammallah. Maka orang inilah, mereka inilah yang telah disebutkan oleh ayat Al-Quran, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 7. Fahdharuhum, tinggalkan mereka, tahzir mereka, suruh ditahzir. Ayat yang jelas mereka tinggalkan, ayat yang masih multi tafsir mereka jadikan hujjah. Itulah ahlu syubhat. Maka apa? Fahdharuhum. Itu konsep ahlu sunnah. Jangan kita mah ya tapi kaken blenakan kesuwen. Tapi baik. Ya, ada saatnya kita tegas, tandas. Kita perlu menegakkan pedang ahlu sunnah, memperingatkan mereka ahlul bid'ah yang sudah kelewatan, hajar. Gitu. Ya, perlu ini. Sebab ini pokok ahlu sunnah. Dari dulu sudah gitu. Ya, bahkan tidak cukup di situ. Dalam Sahih Bukhari 6576, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam kembali memberikan peringatan betapa membahayakannya yang namanya bid'ah, syubhat. Beliau mengatakan, ana faratukum alal haud. Kelak nanti di padang mahsyar, aku akan menunggu anda semua di al-haud. Al-haud ini telaga yang airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Aku akan tunggu anda semua, umatku, aku nunggu di sana. Maka la yurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta idza ahwaitu liunawilahum ihtuliju duni. Kata Nabi SAW, nanti ditampakkan kepadaku beberapa orang di antara kalian ketika aku hendak mengambilkan minuman untuk mereka dari telaga yang datang oleh Nabi, dikasih hidangan minuman dari telaga beliau, umatnya. Tetapi tiba-tiba aku melihat ada umatku sudah mendekat, diusir, tidak boleh mendekat. Maka pada saat itu yaqul, ya, aku sempat bertanya, Rabbi ashabi, ya Tuhanku, mereka ini teman-temanku, kenapa mereka tidak bisa mendekat ke telagaku? Apa jawabannya dari Allah? La tadri ma ahdathu ba'dak, hai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kau tidak pernah tahu apa yang mereka adakan, ahdatsu, bid'ah apa yang mereka lakukan setelah engkau wafat. Tidak sedikit kaummu yang banyak melakukan bid'ah. Mereka terusir dari telagamu, tidak bisa mendekat. Tahzir kepada ahlul bid'ah. Enggak ada toleransi, enggak ada. Semua hadis yang bercerita tentang bid'ah, ahlul bid'ah, peringatan, ancaman, tahzir. Betul? Termasuk ini. Makanya kita mesti tegas. Terkadang kita terlalu lemah. Pengen nulis kata bid'ah aja deg-degan. Bukan diprotes. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pengen ngomong bid'ah aja, jangan ngomong bid'ah. Jadi perkara ini sebaiknya apa sebaiknya? Orang jelas sebaiknya. Kalau bid'ah jangan sebaiknya ditinggalkan, tidak boleh. Kok sebaiknya? Kalau sebaiknya masih boleh juga dilakukan. Jangan pakai bahasa politik. Ini bahasa syariat, hitam putih. Ini mah pengen ngomong takut bid'ah, takut dikecam. Sebaiknya Anda tinggalkan. Kok sebaiknya? Ngomong aja tegas, bid'ah. Udah wassalam. Sebaiknya apa? Nggak ada baiknya bid'ah itu. Ini ceramah apa ngamuk gini? Yang payah ini ya. Kita kadang-kala terlalu lembek ini, repot. Ya, ini. Jadi ayo kita tegaskan, ini sikap yang dituntut agama, al-bughdulillah.
Demi Allah, prinsip Islam, ural iman. Bahkan ikatan iman yang paling teguh di antaranya, di samping al-hubbulillah, al-bughdulillah, Anda harus menampakkan kebencian. Tidak perlu ragu, harus benci. Anda mendengar tokoh-tokoh yang selama ini dianggap ulama, ya, atau ustadz-ustadz terkenal melontarkan subhat-subhat, Anda harus marah. Harus marah. Jangan diem aja. Ya, ini ada penyikapan. Tunjukkan kita tidak setuju. Jika mampu bantah, bantahlah. Demikian sikap ahlu sunnah dari dulu. Ya, makanya ikhwan azani Allah wa iyyakum, dalam hadis riwayat Baihaqi dalam Al-Kubra nomor hadis 20.310, Syekh Al-Albani rahimahullah dalam takhrij Mishkatul Masabih nomor hadis 248 menyatakan sahih. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu. Ilmu syariat yang suci ini, syariat yang suci akan dibawa oleh setiap generasi oleh orang yang terpercaya. Cirinya apa yang terpercaya? Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Ciri pembawa ilmu syar'i yang sahih, mereka akan membersihkan dari setiap upaya tahrif. Apa tahrif? Penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang ghalin, melampaui batas. Setiap ada orang yang suka melampaui batas, tahrif terhadap ayat-ayat Quran, terhadap nas-nas, lakukan koreksi. Jangan ragu. Itu tugas ilmu ulama, kata Nabi. Pembawa ilmu yang murni harus melakukan ini. Selagi kita tidak melakukan ini, selamanya kita belum bisa disebut membawa ilmu yang benar. Yang kedua, wantihalal mubtilin. Pembawa ilmu yang bersih akan mengkanter kedustaan dari orang yang merusak Islam, ahlul batil, dari kalangan filsafat, ateis, ilhad, bantah mereka. Harus dibantah. Jangan diem aja. Bagi yang memiliki ilmunya tentunya. Jangan nanti subhat dibantah subhat. Yang ketiga, wa ta'wilal jahilin. Takwilnya orang-orang bodoh yang suka mentakwil ayat-ayat Quran. Nas-nas ditakwil seenaknya, tidak mengikuti pemahaman salafus salih. Mereka ini hajar. Itu. Ini tugasnya ahli ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dikatakan yahmil, ya, hadzal ilmu ini yang suci ini selalu akan dibawa oleh generasi yang lurus. Cirinya tadi ada berapa cirinya? 3, yaitu pertama, yanfuna anhu tahrifal ghalin, ya, mengoreksi setiap tukang tahrif. Yang kedua, wantihalal mubtilin, mengoreksi kedustaan orang-orang yang ingin merusak syariat Islam. Yang ketiga, wa ta'wilal jahilin, mengoreksi setiap ahli takwil dari kalangan orang bodoh. Koreksi. Itu tugas pembawa ilmu. Jangan diem aja. Makanya dulu ulama-ulama menyusun kitab-kitab yang segede-gede kebo untuk membantah ahlul batil dari kalangan ahlul bid'ah. Ibnu Taimiyah menyusun ratusan kitab, rahimahullah. Hari ini kebalik. Hebat ulama itu tuh. Apa? Ya, buat bom. Hebat buat bom. Bukan hebat. Barangkali hebat tuh dia menyusun kitab apa gitu. Enggak hebat tuh ulama. Ini baru ulama apa? Dia membuat bom. Teroris hebat. Yang bener aja. Ya, ini. Bisa dipahami ikhwan ya? Ikhwan azani Allah wa iyyakum. Bahkan ikhwan, ulama mengatakan, ya, ada sesuatu yang lebih buruk dari ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu buruk, tapi ada yang lebih buruk. Kakaknya ahlul bid'ah. Oh, kakaknya. Apa itu? Diam terhadap kebid'ahan padahal Anda tahu
maka Anda lebih buruk dari ahlul bid'ah itu. Ustaz yang benar. Masa ngarang? Nih dengerin. Baca Quran surah Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Ayat ini menceritakan mengapa bangsa Yahudi menjadi sebab bangsa yang paling dikutuk oleh Allah. Salah satunya apa? Yuk kita lihat. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel lewat lisannya Nabi Dawud dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mengapa? Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh, la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Sebab mereka, jika kemungkaran itu ada pada tubuh mereka, mereka tidak saling mengingkari. Orang Yahudi, kalau kemungkaran itu ada di sisi mereka, diam. Kalau ada dari orang luar, baru mereka ingkari. Kita kaum muslimin seringkali mendiamkan kebid'ahan yang ada pada tubuh kita dengan alasan, ya udahlah ini sesama muslim. Diam, padahal kita tahu kebid'ahan adalah seburuk-buruknya kemaksiatan setelah kesyirikan. Kita diam. Maka Allah peringatkan, di antara alasan dilaknatnya orang Bani Israel, kenapa? La yatanahawna am munkarin fa'aluh. Mereka satu sama lain tidak melarang tindakan mungkar di antara mereka yang mereka perbuat. Allah nyebutnya apa? Labisa ma kanu yaf'alun, labisa ma kanu yaf'alun. Amat buruk apa yang mereka lakukan. Ibnu Katsir rahimahullah pada saat menjelaskan ayat ini, beliau berkata, apakah ayat ini juga pantas ditujukan kepada kita? Beliau mengatakan dalam tafsirnya juz 3 halaman 145, "Tsumma zammahum 'ala dzalika liyahdzara ayyartakab mithla ladzi takabu." Allah mencela perbuatan ini, sengaja Allah sampaikan di Quran agar dijadikan pelajaran buat kita termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya awalnya ditujukan ke Yahudi. Maksudnya agar Anda kaum muslimin juga jangan seperti itu. Jangan nanti kan itu ayatnya untuk Yahudi. Iya, maksudnya supaya Anda jangan kayak gitu. Ya, jangan luarnya mesinnya mobil, jeroannya mesin jahit. Betul. Paham nggak? Luarnya mau mobil, waduh Camry di sana Ustazmu. Dibuka mesin jahit, mogok, Pak. Maksudnya kamu tuh jangan KTP Islam, dalamannya Yahudi. Ini nih jangan, kamu jangan. Maka Allah ingatkan, jangan ngomong ini kan untuk Yahudi, pelajaran Anda jangan gitu. Makanya Allah informasikan, kalau khusus untuk Yahudi, ngapain Allah cerita-cerita? Nggak ada ibrah buat kita, bisa dipahami. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah, ini pelajaran untuk kita. Jangan kalian begitu. Makanya ikhwan, kenapa ahlu sunnah wal jamaah selalu mengingatkan, memperingatkan bid'ah-bid'ah keburukan, jangan sampai terkena ayat ini. Bisa dipahami ikhwan? Ya, ikhwan, azani Allah wa iyyakum. Bahkan bid'ah ini dari satu sisi jauh lebih berbahaya karena halus, sangat halus. Kalau musuhnya Kristen Yahudi gampang, ya, misal kata, enak, gampang. Saya pedang-pedangan tak perlu urusannya. Betul. Kelihatan dia di sana, kita di sini, betul. Yang ribet ini yang ahlul bid'ah. Kayak wedus, kambing. Ditarik, mogok. Didorong, nyerimpet, mengsikil.
kacau lah. Betul. Lu nyerimpet. Sekaruan kalau Yahudi Kristen mau enak. Betul. Dardor ayolah. Betul. Ini mah pengen ditembak. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Takbir lagi. Ibarat kata gitu. Kan bikin pusing. Iya kan? Nyerimpet ahlul bid'ah tuh. Ya. Ahlul bid'ah itu selalu membujuk kita agar kita pun bersikap lembut kepada mereka. Makanya walaupun ayat ini cerita tentang orang kafir tadi, maknanya untuk setiap kemungkaran. Allah berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 8 sampai 9. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun fala tuti'il mukadzibin. Jangan kau ikuti orang-orang yang suka mendustakan ayat Allah. Cirinya apa? Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka berharap kamu bersikap lunak. Mereka pun siap bersikap lunak kepada Anda. Dulu orang kafir ketika pengen menghentikan dakwah Nabi kita Muhammad SAW kesulitan, mereka datang. Sudahlah, bagaimana kalau kita mengadakan perdamaian? 3 hari saya nyembah Allah, ibarat bebasnya. 3 hari saya ikut nyembah Allah. Nanti 3 hari kamu hai Muhammad SAW ikut nyembah Lata, Uzza, Manata. Kalau sekarang mah seminggu di gereja, seminggu di masjid. Ayo urup-urupan. Udah nanti ayo, ini toleransi. Mereka mengharapkan Anda bersikap lunak. Ini mudahanah. Mudahanah beda perkaranya. Tidak boleh. Ya, maka ditolak langsung Allah turunkan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Tidak ada toleransi dalam bab itu. Dalam bab syariat, tauhid, sunnah, bid'ah, Anda tidak ada toleransi di dalamnya. Enggak ada. Enaknya begini nih. Kalau muludan, ya kalangan salafi datang. Apa-apaan maksudnya? Sing jelas. Tidak. Enggak ada. Enggak ada. Tidak ada toleransi. Anda enggak boleh. Itu lembek begitu enggak boleh. Enggak boleh. Mudahanah gini enggak boleh. Tetap harus tegas. Tegas bukan berarti kasar, ya. Tapi ketegasan harus tetap dinampakkan. Enggak boleh. Ya, dari dulu juga mereka orang musyrik strateginya pengennya begitu. Ayo, tuker-tukeran gitu. Ya. Ini bahaya. Ya, ekstrimnya sifat toleransi yang menyimpang dari syariat, bahaya sekali. Ikhwan, azani Allah wa iyyakum. Ada perkara yang sangat bagus yang sampai diingatkan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Betapa bahayanya ahlul bid'ah untuk menipu kita, terutama dari kalangan yang awam. Maka Imam Al-Auza'i rahimahullah suatu ketika mengatakan, balaghani anna man ibtada'a bid'atan dalalah. Telah sampai kepadaku bahwa barang siapa yang melakukan satu bid'ah yang sesat, alafahu syaitanul ibadah. Setan semakin memotivasi orang itu rajin ibadah. Subhanallah. Ikhwan, dari awal Imam Al-Auza'i rahimahullah mengingatkan, Anda mulai senang ke bid'ah, jangan khawatir, nambah didorong semangat. Kalau ahli bid'ah didorong, ya ayo, nambah senang, ya zikirnya 7.777 kali, didorong pisan. Iblis itu senangnya gitu, dorong ahlul bid'ah, nambah semangat. Ya, ulqiya alaihi al-khusyu' wal buqa, atau setan akan menjadikan ahlul bid'ah semakin khusyuk dan menangis dengan cara bid'ahnya. Berapa banyak Anda melihat ahlul bid'ah yang mereka menangis dalam ibadahnya, padahal itu karena dorongan setan agar orang ini semakin meyakini dia berada di atas jalan kebenaran. Dia baca wirid-wirid yang tidak datang dari Nabi SAW. Dia lalu menangis di dalamnya. Dia menganggap itu dia semakin dekat kepada Allah. Padahal setan telah mendorong memotivasinya. Orang kalau didorong setan, berat, repot. Kalau dihalangi setan mah ketahuan. Pengen sholat males, iya ya didorong setan, ketahuan. Yang repot
sholatnya ahlul bid'ah nambah dikasih semangat. Iya bagus, ayo sholat, didorong ke neraka lagi. Repot kan? Berat tuh. Ya. Kenapa? Dengan demikian setan dapat mencari korban lainnya untuk menjadi pengikut atau pembelanya karena tertipu dengan kehusuan dan tangisan kebid'ahan tersebut. Sehingga orang awam ketika dikatakan si fulan ini bid'ah, bid'ah apa? Dia kalau ngaji nangis ya. Itu kata Imam Al-Jai. Dengan demikian setan menyesatkan satu tokohnya, akan banyak orang-orang yang tertipu. Ketika mereka disesatkan, muridnya pada marah. Ahlul bid'ah apanya? Antum lihat, dia kalau ngimami suaranya, wah. Hebat sekali ucapan imam dulu kita. Ya, itu disebutkan dalam kitab Al-I'tisam karya Imam Syatibi rahimahullah juz 1 halaman 93 sampai 94. Begitulah strategi setan. Bid'ah ini lebih halus. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah kalau tidak salah di dalam kitab Ad-Durrul Mansur min Qaulil Ma'thur, Syekh Furaihan hafizahullah menceritakan ringkasnya begini. Di suatu wilayah ada ulama sufi yang kalau dia ceramah, nih kalau lagi dia ceramah, ya andai ada burung yang hinggap di kepala orang, burung itu tidak akan terbang. Kenapa? Orang anteng mendengarkan ceramahnya Ustadz ini. Wah, syekh yang hebat. Nangis semua kalau ceramahnya ini. Tapi dia mengajarkan kebid'ahan. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal, kalau tidak salah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ditanya, Syekh, bagaimana pendapat engkau tentang Syekh Fulan ini? Dia ceramahnya ribuan orang, majelisnya penuh. Setiap yang datang nangis mendengarkan ceramahnya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, coba nanti saya lihat, saya akan intip. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, beliau datang ke sana. Beliau mengintip. Setelah mendengarkan itu, tahukah antum apa reaksi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah? Imam Ahmad ikut menangis mendengarkan ceramahnya ini. Sekelas Imam Ahmad. Waduh, iya. Bayangin antum, subhat itu parah enggak? Imam Ahmad nangis. Akhirnya beberapa orang dekatnya, tuh antum ngomong bid'ah apa? Antum aja tuh kan nangis dengerin ceramahnya. Bagaimana sekarang pendapat antum? Wallahi antum demi Allah harus lebih jauhi orang ini, lebih bahaya subhatnya. Sekelas beliau aja masih hampir itu. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal kan ahlul ilmi. Kalau sekelas beliau tertipu dalam tanda petik, paham gak? Ikut nangis. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal tahu rahimahullah. Bahkan beliau katakan harus lebih hati-hati, tinggalkan majelis orang ini. Subhatnya yang berbahaya. Itu kalau ahlul ilmi. Kalau sekarang gimana? Kita, antum dengarkan dulu ceramahnya. Iya ya enak ya bagus lah iyalah. Ayo ya menteh. Ya. Kita sama parah ini, makanya belajar manhaj yang benar ikhwan. Belajar manhaj ini demi Allah sangat penting, apalagi zaman kita. Yang belajar manhaj semakin berkurang, jujur berat masalah manhaj ini. Terkadang kita banyak tertipu, bingung. Betul? Boleh jadi kita belajar fikih sangat dalam, ya pembatal wudhu apa kita hafal semua, boleh jadi itu sesuatu yang sangat bagus, wajib kita belajar, nggak boleh meremehkan. Tapi jangan lupa, bahaya tatkala kita tidak belajar manhaj, kita akan tersesat tanpa sadar, dan ini jauh lebih bahaya. Belajarlah manhaj yang benar. Selalu semangat kita belajar, baca kitab-kitab manhaj. Ya, harus dipelajari agar kita tidak terkecoh dengan mereka ahlul bid'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semua dan selalu meneguhkan kita di atas jalan manhajnya orang-orang yang salih, salafus salih. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.